Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Ratusan warga Merauke antre menerima sembako. Ratusan minuman keras dan rokok ilegal dimusnahkan Bea Cukai Sorong. Dampak gangguan keamanan sidang paripurna penetapan APBD Induk tahun 2024 Kabupaten Puncak terpaksa digelar di Kabupaten Mimika. Petugas Bea dan Cukai Sorong Papua Barat Daya memusnahkan ribuan botol minuman keras dan rokok ilegal atau tanpa cukai yang diselundupkan ke Sorong lewat jalur laut. Seluruh barang ini disita Bea Cukai dalam kurun waktu 3 bulan terakhir karena tidak memiliki label cukai atau tidak membayar pajak yang sudah ditentukan pemerintah. Ini kebetulan kalau untuk minuman tahun 2021 ini penindakan tahun 2021 dari Jakarta ya, yang ada di Kota Sorong, tindak di rumah di suatu rumah di Kota Sorong. Biasanya lewat kapal. Lewat laut Pak ya? Lewat laut. Transportasi laut. Saat mahal. Kalau untuk rokok Pak? Rokok juga sama lewat pelabuhan Sorong biasa. Ditindak di mana kalau untuk rokok? Ini macam-macam kalau lihat datanya tadi ada sekitar Kota Sorong ya, karena kita kantor Bea Cukai Sorong membawa 6 kabupaten dari Maesda sampai Jawa Selatan, Kabupaten Sorong, Kota Sorong. Saya kan di Kota Sorong, Kabupaten Sorong. Untuk peredaran rokok tidak terlalu banyak ya, jadi yang kita tangkap sebenarnya makanya jadi nilainya memang di kondisi di Sorong seperti ini masih banyak yang resmi, yang ilegal sedikit. Ini rokok ini tidak dijual begitu? Diedarkan ya? Ya, udah di toko-toko ini. Jadi ini dari tempatnya sih banyak, tapi sedikit-sedikit. Dari distributor di mana saja? Di Kota Sorong ya, toko-toko ini. Bea Cukai Sorong menghimbau pengusaha yang akan mendatangkan miras dan rokok agar mengurus surat resmi sehingga barangnya tidak disita. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Sebagian besar pemilik kendaraan di Merauke, Papua Selatan ternyata belum membayar pajak. Berdasarkan data yang tercantum di kantor Samsat Merauke, dari 132.000 kendaraan bermotor di Merauke, hanya 38.000 yang rutin setiap tahun membayar pajak. Sisanya menunggak pajak. Samsat Merauke mengidentifikasi penyebab pemilik kendaraan enggan membayar pajak, antara lain kendaraan sudah rusak atau tidak berfungsi. Dokumen kepemilikan kendaraan sudah berpindah tangan tanpa ada pencatatan di Samsat. Dan sebagian warga masih memiliki kesadaran yang rendah untuk bayar pajak. Bahwa jumlah kendaraan kita khusus di Samsat Merauke itu 132.000. 132.000 unit kendaraan yang ada terdaftar di database Samsat Merauke. Kendaraan roda 2 maupun roda 4? Iya, roda 2, 4 maupun roda 6 ke atas itu ada 132.000 sekian. Yang aktif bayar pajak tiap tahun adalah 38.000. Selebihnya itu bisa saja itu kendaraannya rusak atau orang jual tapi tidak balik nama, bahkan juga orang mungkin akibat juga dari kita masyarakat Indonesia pada umumnya ini kami ada yang masih terpengaruh oleh budaya ini mempengaruhi orang yang sudah terbiasa hidup di daerah yang membayar pajak. Maksudnya kesadaran membayar pajaknya itu dia tahu bahwa manfaat daripada pajak itu untuk apa dia akan penuhi. Tapi kalau orang yang anggap itu pajak itu untuk apa, kita untuk apa bayar pajak, barang ini kan barang saya, untuk apa bayar pajak? Nah, kebanyakan kami tagih kan seperti itu. Betul ya. Masyarakat bilang, kenapa harus bayar pajak? Ini motor saya beli atau mobil saya beli, untuk apa bayar pajak? Nah, begitu. Padahal pajak itu kan
dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Betul. Itu. Samsat Merauke mencatat sebenarnya target penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2023 sudah melebihi target yang ditetapkan Pemprov Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pernikahan dini atau usia muda di Merauke setiap tahun jumlahnya meningkat. Menurut catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Merauke, setiap bulan ada 15 remaja menikah. Peraturan perundang-undangan melarang pernikahan di usia 15 hingga 17 tahun. Oleh karena itu, kantor Dinas P3K dan Pengendalian Penduduk pasti akan menolak permintaan tersebut. Iya, perkawinan usia dini ini cukup banyak, dan yang paling banyak itu di wilayah Trans ini. Murik, Tanah Miring, Semangga, gitu. Rata-rata mereka usia berapa, Bu? Usia 14 sampai 17 tahun. Jadi mereka sering ajukan dan kita kembalikan ke Pandai Pagama untuk memutuskan Ya? apakah mereka nikah atau mereka tunda perkawinan. Oh, gitu. Tapi arahan dari kantor sendiri, Bu, apakah ada arahan untuk menunda perkawinan dulu atau seperti apa? Tetap kita konseling untuk menunda. Konseling itu, Tetapi ya? pilihan kembali kepada mereka dan mereka ajukan ke Pandai Pagama dan harapan untuk menunda perkawinan. Adakah pengakuan dari mereka calon pengantin ini yang mengakui bahwa mereka sudah hamil duluan atau seperti apa? Atau sebagian seperti Kadang sudah hamil duluan. Oh, gitu. Nah, itu yang kita masalah di situ. Kalau sudah hamil duluan ya apa boleh buat, mereka harus bertanggung jawab. Kalau belum berarti kita arahkan untuk menunda. Oh, gitu. Menunda perkawinan. Dan nanti keputusan di Pengadilan Agama. Gitu. Banyak remaja mendatangi kantor Dinas P3A dan Pengendalian Penduduk untuk meminta rekomendasi pernikahan, sebagian besar dari kawasan distrik Semangga, Tanah Miring, Jagebob, Kurik, dan Merauke. Penyebab pernikahan dini di Merauke dipicu faktor ekonomi dan keinginan orang tua untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.